warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman sekalian, apakah tujuan atau goal itu sudah dibuat? Nah, untuk membuat tujuan atau goal seperti video saya sebelumnya, itu kita harus berdasarkan daripada kebutuhan. Kebutuhan yang kita ciptakan atau tercipta pada saat ini, pada saat kita menjalani kehidupan. Nah, tentunya membuat tujuan atau goal tersebut itu dengan rasional. Oke? Jadi jangan kita membuat tujuan atau goal itu yang kira-kira kita tidak bisa capai gitu loh. Misalnya penghasilan kita 3 juta. Kita membuat sesuatu yang di luar rasional gitu ya, di luar perhitungan yang matematis. Misalnya kita bikin 20 juta gitu kebutuhan kita, ya nggak bakalan ketutup. Bagaimana caranya kita mau mendapatkan kekurangan daripada penghasilan kita gitu. Jadi tujuan yang kita buat atau goal yang kita buat itu sesuai dengan rasional. Jadi jangan membuatnya atau menginginkan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya mau masuk kepada strategi dan cara untuk bagaimana kita bisa sampai pada tujuan. Bagaimana kita sampai pada goal yang kita sudah buat. Nah, saya sekali lagi, ya semoga aja ya, semoga teori atau referensi yang tentunya masing-masing kita miliki itu menjadi pegangan kita untuk membuat daripada strategi atau cara. Kalaulah kita membuat strategi atau cara dengan merujuk daripada apa yang dibuat oleh orang lain, yang sebenarnya tujuan atau goal yang kita buat tidak sama dengan tujuan atau goal oleh orang lain, maka strateginya itu tidak akan sama. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai strategi saya, belum tentu strategi saya atau cara saya itu akan sama dengan cara yang teman-teman gunakan untuk pencapaian daripada tujuan atau goal yang sudah dibuat. Nah, namun untuk membuat strategi atau cara itu ada 4 hal yang sangat menentukan pencapaian atau goal itu tercapai. Oke, saya akan masuk pada poin 1. Bagaimana cara atau strategi untuk mencapai tujuan atau goal yang kita buat? Nah, pertama ya, berpikir positif. Oke. Jadi kita harus berpikir positif dulu tentang tujuan atau goal yang udah kita buat. Kita jangan istilahnya ya menegasikan atas diri kita sendiri gitu. Bahwa kita nggak mampu, kita lemah, kita nggak bisa. Jangan. Jadi kita harus berpikir positif dulu bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi goal daripada tujuan kita itu bisa tercapai gitu. Jadi berpikir positif dulu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpikir positif. Oke? Nah, setelah itu apa? Gitu. Setelah kita berpikir positif, apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus
setelah berpikir positif, kita harus percaya diri. Bagaimana kita mau berhasil, kita nggak percaya diri. Jadi berpikir positif dan percaya diri beda. Jadi ketika kita udah berpikir positif, nah kita harus percaya diri nih. Oh, kita bisa, kita mampu, kita dapat lakukan hal itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah disiplin. Ketika kita sudah membuat satu tujuan atau goal, maka kita harus mendisiplinkan diri untuk mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang udah kita buat sendiri. Kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah membelokkan atas apa yang udah kita bikin gitu ya, apa yang kita buat gitu ya. Yang terakhir adalah doa. Doa ini sebenarnya mengikuti saat pertama kali kita membuat strategi atau cara, ya. Jadi pada saat kita berpikir positif itu diiringi dengan doa. Kemudian ketika kita setelah berpikir positif, kita harus percaya diri. Nah, percaya diri itu kita harus juga dengan doa, diiringi dengan doa. Dan yang ketiga, disiplin. Ya, mengikuti disiplin itu ada apa? Kerja keras dan lain sebagainya yang mengikutinya. Itu teknis ya. Tapi poin 4 inilah yang menjadi pondasi daripada strategi atau cara untuk kita sampai pada tujuan atau goal. Nah, ya saya coba membedah satu-satu ya, sedikit aja. Oke, pertama tadi adalah berpikir positif. Seperti saya sampaikan di depan, bagaimana kita mau berhasil kalau kita nggak berpikir positif atas apa yang udah kita buat. Kita punya cita-cita nih, dengan rasional ya, tujuan yang rasional yang udah kita buat ini ya, atau goal yang kita buat ini dengan rasional. Ingat, nah, pendapatan kita 3 juta, kita mau tingkatkan menjadi 5 juta atau 10 juta, itu masih rasional lah, nggak terlalu jauh jaraknya gitu ya. Kita berpikir positif dulu. Setelah kita berpikir positif ya, nah baru oh ya, kita percaya diri nih. Oke, kita yakin, percaya diri bahwa kita mampu untuk meningkatkan pendapatan dari 3 juta menjadi 5 juta atau 10 juta. Oke. Kemudian yang ketiga tadi, kita harus disiplin dengan langkah-langkah yang udah kita buat. Bagaimana caranya mendapatkan atau meningkatkan 3 juta menjadi 10 juta atau 5 juta itu tadi? Itu next video ya, kita bikin ya. Nah, tapi itu prinsipnya dulu. Ya. Nah, ketiga-tiganya itu harus diiringi dengan doa. Bermohon kepada yang punya. Teman-teman beragama kan? Oke. Jadi berpikir positif. Oke. Kemudian percaya diri. Selanjutnya adalah disiplin. Ya, pasti yang mengikuti disiplin itu kerja keras, ya. Ketiga-tiganya ini harus dibalut dengan doa. Bermohon, bermunajat, ya. Agar kita tidak menjadi keakuan atas sesuatu yang bukan hak kita. Itu panjang ceritanya, nanti aja itu, oke? Jadi itu dulu poinnya. Kembali lagi pada video saya sebelumnya. Dari 3 hal untuk kita bisa sukses, itu pertama tujuan, membuat tujuan atau goal. Yang kedua, strategi atau cara untuk sampai pada tujuan. Yang ketiga, itu adalah eksekusi. Nah, eksekusi next video kita akan bicarakan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa nanya di kolom komentar ya. Kita sharing
atas hal-hal yang positif ya. Semoga sekali lagi ini menjadi sebuah ibadah. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.